Shalom. Halo. Susul, kita mau mulai ibadah kita. Meski kita nggak bisa berkumpul sama-sama, tapi saya percaya roh kita ada bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Akhir-akhir ini yang kita perlukan adalah kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan dan tangan Tuhan yang kuat, supaya kita sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, gandol sama Tuhan, dan ada dalam perlindungan. Mari kita naikkan satu pujian, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jangan harapan. Kami memuji-Mu Yesus. Naikkan syukur dalam haleluya. Kau Aku Tuhan, kalau sebentar lagi sore hari ini ada perjamuan suci Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang melayani Tuhan. Oh Tuhan, walaupun kami ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, di mana dua tiga orang berkumpul Tuhan, maka di situ Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mulai Tuhan ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu harus firman. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada Ibu Gembala, kepada para pelayan Tuhan yang mengikuti ibadah online pada Minggu sore hari ini. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita masih bisa bertemu meskipun dengan ibadah online. Tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan ada di mana-mana, khususnya kalau Tuhan diundang untuk hadir. Amin. Nah, pada sore hari ini, saya akan memberikan tema judul firman Tuhan yang cukup singkat dan tidak terlampau lama karena waktunya. Dengan judul judul firman Tuhan, patuh dan taat. Semua yang bernapas. Nah, termasuk kita kan bernapas ya. Nah, semua yang bernapas harus takluk kepada yang lebih tinggi, itu artinya. Kita disuruh takluk kepada pemerintah, kepada tunduk kepada pemerintah, patuh taat kepada pemerintah. Nah, saya menghimbau kepada kita semua, janganlah kita ini menghakimi satu dengan yang lain. Kalau engkau memang beribadah, memang diizinkan untuk di gedung gereja, beribadahlah. Beribadah itu untuk memuliakan Tuhan. Tapi di rumah pun juga ibadah memuliakan Tuhan. Jangan menghakimi itu menyukakan manusia. Tidak. Ya terus ibadah di gereja itu menyukakan Tuhan. Bukan seperti itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kenapa? Karena kita mengingat waktu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu mau dibunuh dengan orang-orang Yahudi. Apakah Tuhan Yesus langsung bertatap muka, menantang orang-orang Yahudi? Tidak. Tuhan Yesus mau dicegat, dia lari. Dikatakan seperti itu. Rasul Paulus pada wali negeri Damsyik Aretas, waktu mau dibunuh, apakah Rasul Paulus melanggar itu semua? Nah, dia diturunkan di tembok melalui keranjang. Apakah itu takut, Bapak Ibu? Bukan, itu contoh yang bijaksana. Jadi tolong dibedakan antara takut dengan bijaksana. Kita anak-anak Tuhan harus bijaksana. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, itu digandeng menjadi bijaksana. Kita melakukan hal yang seperti Tuhan lakukan. Pada waktu Tuhan Yesus di padang gurun, dia dicobai oleh setan.
Pada waktu itu Tuhan sebagai manusia 100%. Tuhan Yesus dikatakan apa? Jatuhkan dirimu, maka malaikat akan menatang engkau. Apakah Tuhan Yesus menurut terhadap setan, dia menjatuhkan dirinya, lalu malaikat menatang dia? Apakah malaikat tidak sanggup menjaga Tuhan Yesus 24 jam? Menatang Tuhan Yesus tidak terantuk batu. Sangat sanggup. Tetapi sekali lagi, Tuhan pakai hal yang bijaksana. Kenapa? Karena dia dites, dicobai oleh kuasa gelap, oleh iblis, dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, itu hal yang bijaksana, Bapak Ibu. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini bukan masalah tidak punya iman atau takut. Tidak. Kita harus nurut terhadap pemerintah, dikatakan, ayat yang kedua itu ayat yang bagus. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan apa? Ketetapan Allah. Nah, Rasul Paulus, ini bukan masalah kalau mengajarkan kepada kita, kepada pemerintah. Bukan takut atau kita tidak punya iman. Itu salah besar. Salah besar saya katakan begitu. Kita harus bijaksana. Iya toh, kita nggak takut. Di dalam Petrus, surat Petrus mengatakan, kita juga harus tunduk. Bukan aja kepada Tuhan yang baik, tetapi Tuhan yang bengis. Betul? Baca di situ. Jadi kita ini harus nurut. Apalagi pemerintah Indonesia. Saat ini yang sangat mendukung ibadah kita. Perlu kita meteraikan di kepala kita, di pikiran kita, Bapak Ibu. Perlu kita meteraikan. Firman kita ini, Bapak Ibu, disuruh pemerintah bukan berhenti untuk ibadah. Bukan berhenti ibadah. Tetapi kita disuruh ibadah di rumah. Kalau pemerintah kita nggak pro dengan kita disuruh berhenti total. Kita disuruh berhenti ibadah di tempat ibadah, tapi di rumah kita boleh melakukan ibadah. Bahkan elemen-elemen agama lain pun itu disuruh ibadah di rumah. Jadi jangan kita ini sok-sokan. Nah, kita harus nurut terhadap Tuhan. Kalau siapa yang menyangkal Tuhan akan disangkal di Bapaknya. Itu bukan firman yang ditujukan saat ini, Bapak Ibu. Itu ditujukan pada waktu penyangkalan iman. Pada waktu orang-orang Yesus ditangkap. Mengaku enggak kamu itu milik Yesus, itu penyangkalan iman. Bukan di konteksnya saat ini. 2 Tawarik 7 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu, kalau kita merendahkan diri, Tuhan mendengar dari surga. Dan Tuhan mengampuni. Bukankah kita rindu hanya Tuhan yang bisa mengampuni Indonesia? Rindu Indonesia dipulihkan dari segala sektor apapun. Dari sektor perekonomian, perdagangan, perindustrian, pertanian. Semua dipulihkan Tuhan. Bahkan wabah ini dijauhkan Tuhan dari Indonesia. Nah, saat ini kita minta belas kasihan Tuhan, Bapak Ibu. Supaya semua kita diluputkan dari Tuhan. Dan Indonesia, kota-kota besar, sampai kota-kota kecil. Semua diluputkan Tuhan dari tulah ini. Amin. Dan saya percaya persekutuan kita ini tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita doakan, apa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha mendengar. Dan dia juga Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita. Karena doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini betul-betul tubuh Kristus? Amin. Maka percaya dengan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang kita angkat ini betul-betul darah Kristus? Amin. Kita minum percaya dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kemurahan Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami, walaupun kami ibadah di rumah masing-masing, tapi Engkau tetap menyatakan bersama-sama kami seiman. Terima kasih Tuhan, dan darah-Mu sudah menunggukan kami. Tuhan memberikan hidup, harapan untuk yang akan datang Tuhan. Bahkan hari ini kami sudah merasakan Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Berkati hamba sudah menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan senantiasa pakai menjadi saluran berkat kepada kami untuk hari-hari yang akan datang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta Amin. kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Haleluya. Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Tungguin Tuhan ya. berkati ya semua ya. Ya kok, ya. Cabut ya. Oke, yuk. Ya.